Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya coba ingin membahas tentang eh, soal-soal yang ada di UTS kemarin. Sekalian saya ingin memberikan bagaimana cara menulis persamaan di Word agar jawaban-jawaban kalian selanjutnya bisa ditulis dengan menggunakan Word. Karena saya pusing melihat tulisan tangan yang tidak karuan ya. Nah, yang akan saya bahas adalah 3 soal saja, karena 2 soal lainnya yang terutama nomor 1 itu sudah banyak yang benar. Yang terjadi banyak kesalahan adalah soal nomor 1A, 2A, dan 2B. 2B ada yang benar, banyak yang benarnya, cuman saya ingin membahas karena masih ada beberapa yang salah ya. Yang ingin saya bahas pertama adalah nomor 1A. Nomor 1A. Jadi di soal 1A ada Y aksen sama dengan A plus B Y kuadrat ya. Untuk menulisnya kita insert Y aksen sama dengan A plus B Y pangkat 2. Kita spasi, nah sudah keluar. Nah, ini kemudian kita buat dalam bentuk dy per dx ya. Ini kita buat dalam bentuk dy per dx. dy over dx. Kemudian berikutnya adalah memisahkan masing-masing variabel x dan y. Di sini A plus BY kuadrat ini satu paket. Berarti bisa kita pisahkan, ini adalah yang A plus BY kuadrat, ini adalah satu kesatuan variabel Y. Jadi selanjutnya, then kita pindahkan ini ke sisi Y atau sisi kiri. Si Y pindahkan ke sini ya. Kiri. Kemudian ini berarti sisi kanan adalah dx geser ke kanan, pindah ke kanan dx. Nah, yang terjadi banyak kesalahan adalah ini dimisalkan dengan U, A plus BY dimisalkan dengan U. Ini sudah barang tentu salah. Kenapa seperti itu? Karena hal itu bisa dimisalkan apabila yang atas ini juga ada komponen Y dengan pangkat di bawahnya. Ingat, pangkat di bawahnya. Kalau di sini Y pangkat 2, di sini seharusnya ada Y pangkat 1. Kalau di sini Y pangkat 0, Y pangkat 0 atau 1, Y pangkat 0 kan 1, maka di bawahnya ini harusnya Y. Kalau di sini pangkat 2, ini tidak bisa dimisalkan karena di sini Y pangkat 0 atau 1 di sini, 1 dy kan. Bukan Y di sini, Y pangkat 1. Nah, pangkatnya harus satu tingkat. Kalau di sini pangkat 2, di atas di sini harus ada komponen Y pangkat 2. Kalau di bawahnya Y pangkat 3 ya. Kalau di bawahnya Y pangkat 3, atasnya harus ada Y pangkat 2. Pangkatnya di bawah lebih tinggi daripada yang di atas. Nah, ini bentuknya adalah seperti ini. Kata kuncinya adalah kita coba lihat di dalam rumus turunan, tabel turunan yang ada di buku, Erwin Gresik edisi ke-10. Nah, kita coba lihat di tabel halaman ketiga ini, halaman ketiga dari PDF, bukan halaman ketiga dari tulisannya ya, halaman ketiga dari PDF ini. Coba kita lihat. Ada bentuk yaitu ini.
integral pangkat 2 plus sebelahnya pangkat 2. Nah, berarti dan atasnya pangkat 0, x-nya pangkat 0 atau 1 di sini ya, 1 dx atau dx ya. Nah, maka harus kita buat ke dalam bentuk seperti ini. Nah, berarti ini harus kita bentuk seperti tadi ya. Ini harus kita buat bentuk seperti tadi, yaitu ini. Kita buat bentuk ini. Saya ambil dulu, kita harus bentuk seperti ini. Nah, kita harus bentuk seperti ini. Kita harus buat bentuknya adalah ini. Bentuknya harus integral dx per x kuadrat plus a. Kuadrat sama dengan 1 per a, arkes tangan x per a plus c. Nah, ini hasilnya sudah ada. Nah, ini berarti kita tinggal membuatnya bentuk seperti ini. Untuk membuat seperti itu, karena di depan y kuadrat ada komponen b-nya, maka bisa kita kalikan dengan yang atas dikali dengan 1 b, yang bawah juga dikalikan dengan 1 per b. Nah, sama-sama dikali 1 per b. Kan sama, kalau bilangan yang sama dibagikan, ini kan tidak berpengaruh sebenarnya secara aljabar ya. 1 per b dibagi 1 per b kan sama dengan dikali 1, yaitu sama dengan ini. Ini hanya formulasi aljabar agar menjadi bentuk yang lain. Nah, di sini karena di depannya ada b, maka bisa kita kali dengan 1 per b. Maka hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini ya. Atas kali 1 per b, berarti di sini ada 1 per b. Pasti 1 per b. Oke, di sini berarti dikali dengan 1 per b. Di depan sini dikali dengan 1 per b. Oke. Udah, kali 1 per b, maka hasilnya adalah ini menjadi a per b, ya, karena 1 per b dikali a kali 1 a per b, kemudian ini b dibagi dengan b, hasilnya adalah 1. Nah, ini bentuknya jadi seperti ini. Bagaimana supaya bentuknya kuadrat? Maka bisa dibuat menjadi, nah ini kan harusnya bentuknya kuadrat ya di sini. Bentuknya adalah kuadrat yang di bawah ini. Di bawah ini harusnya bentuknya kuadrat yang a per b. Maka ini bisa dibuat menjadi seperti ini. Ini harus bentuk akar ya, insert equation, bentuknya akar square ya. Nah, akar dari a per b. Nah, akar dari a per b kuadrat kan sama dengan ini a per b kan. Nah, dibuat seperti ini agar formulasinya bentuknya seperti ini. Nah, dari ini maka 1 per b yang di atas ini bisa keluar. 1 per b di atas bisa keluar. 1 per b di atas bisa keluar ya. Nah, ini bisa keluar di sini. Bisa keluar. Nah, 1 per b seperti ini. Ini sudah, berarti bisa kita integralkan sisi kiri dan sisi kanan. Nah, berarti bisa kita integralkan. Untuk mengintegralkan, insert equation sama seperti tadi, integralnya adalah ini. Integral sisi kiri sama dengan integral sisi kanan. Yang sisi kanan adalah dx, yang sisi kiri adalah yang ini dy per akar ab kuadrat plus y kuadrat. Di sini 1 per b. 1 per b bisa ditaruh di sisi kiri seperti ini,
atau sama dengan B di kanan, sama saja. Nah, seperti ini. Kan bisa pindah ruas ke kanan dengan B atau sisi kiri seper B. Lebih mudah penulisannya saya tulis seperti ini. Nah, ini hasilnya adalah, berarti di sisi kiri menghasilkan, kita lihat hasilnya adalah seper A, di mana A-nya adalah akar AB ya. Hasilnya adalah seper A, berarti seper A kecil itu seper A. A kecilnya di sini kalau sesuai format ini, A kecilnya adalah akar A per B ini. Ini seper A. Oke, nah ini. Dikali dengan arges tangen, ARC tan, kemudian di dalamnya adalah X per A. X per A. A-nya adalah itu, berarti ini Y per A-nya adalah akar A per B di sini. Nah, akar A per B di sini. Nah, kemudian di sisi kanan, integral dx adalah X. Nah, berarti ini bisa disederhanakan lagi, yaitu seper A, akar AB ini pindah ke kanan ya, pindah ke kanan. Berarti ini bisa dikalikan seper A per B ini, akar A per B ini. Kalau pindah ruas ke kanan kan ini ya, pindah ke sini kan. Nah, bisa pindah ke sini. Nah, ini bisa dihilangkan. Berarti bisa menjadi akar A per B dikali dengan B, atau B dikali dengan akar A per B ya, dikali dengan X. Nah, seperti ini. Kali dengan X. Nah, selanjutnya arges tangen sama dengan ini. Kita tahu bahwa jika ada tangen Y sama dengan X, maka jika ada tangen Y sama dengan X, maka Y bisa sama dengan arges tangen X. Nah, kan bisa seperti ini. Jika tangen Y sama dengan X, maka Y sama dengan arges tangen X. Dan ini kebalikannya, berarti jika ada arges tangen X, maka X sama dengan tangen Y. Berarti yang di atas ini bisa berubah menjadi, maka ini bisa berubah menjadi sama dengan ini. Nah, ini bisa berubah menjadi Y per A. Akar A per B ini sama dengan tangen. Nah, tangen dari ini semua ini. Nah, tangen dari ini. Tangen dari ini. Nah, tangen dari B kali akar A per B kali X. Nah, berikutnya berarti bisa dibuat Y sama dengan. Berarti hasilnya adalah Y sama dengan
akar A per B dikali dengan tangen dari ini B kali akar AB kali X. Nah, hasilnya adalah ini. Ya, diperhatikan hasilnya adalah ini. Nah, hasilnya adalah ini, hasil keseluruhannya. Nah, ini. Lalu bagaimana cara membuktikannya? Nah, berarti ya, kok bisa Pak, dari tangan ini bisa kalau diturunkan jadi ini. Apakah benar hasilnya ini ya, kita buktikan. Untuk membuktikannya, pembuktian, ini hanya pembuktian. Jawaban yang benar adalah ini ya. Ini jawaban yang benar, sampai sini cukup, ini sudah benar, sudah dapat Y sama dengan. Nah, pembuktiannya, pembuktiannya adalah ini, kita coba turunkan. Kita coba turunkan, dapat nggak yang tadi di atas ya. Kita coba turunkan, berarti hasilnya menjadi ini diturunkan terhadap X, berarti DY per DX. Dan ini diturunkan terhadap X juga DX. Yang atas diturunkan terhadap X ya. Nah, semua ini diturunkan terhadap X. Turunkan terhadap X. Nah, di sini ini adalah konstanta, berarti bisa keluar, bisa dikeluarkan. Bisa dikeluarkan, ini karena ini konstanta, bisa dikeluarkan. Nah, bisa dikeluarkan seperti ini. Jadi tinggal turunan dari tangen B kali akar AB X kali X. Nah, turunan dari tangen kita lihat di sini, turunan dari tangen turunan. Nah, turunan dari tan X adalah sekant kuadrat X. Turunan berarti hasilnya ini adalah sekant kuadrat ya. Berarti sekant kuadrat X. Berarti hasil turunannya adalah ini sekant berarti ya, sekant kuadrat X. Sekant kuadrat X. Nah, ini kalau X, nah di dalamnya ada ini. Maka ini bisa kita turunkan. Turunan yang di dalamnya adalah ini. Turunan B akar AB kali X adalah ini. Hanya tidak ada X-nya ya. Turunan 2X ya 2 kan ya. Nah, turunan dari ini kan berarti jika bisa dikalikan dengan hasilnya bisa dikalikan dengan ini. Nah, hasilnya adalah ini sekant kuadrat dikali dengan ini. Turunan yang di dalamnya ini. Hasilnya adalah ini. Nah, kok belum sama, kita lihat dulu sekant kuadrat. Kita lihat sekant kuadrat itu apa? Sekant kuadrat. Sekant kuadrat. Kalau Anda perhatikan di sini banyak sekali. Nah, ini. Kalau ada tan kuadrat itu sama dengan sekant kuadrat X. Maka sekant kuadrat X sama dengan tan kuadrat X. Plus 1. Berarti di sini sekant kuadrat di sini bisa kita rubah. Yaitu atau ini bisa dikalikan juga ya. Ini lebih sederhana. Biar lebih sederhana ini kan bisa dikalikan dengan ini ya. Biar lebih sederhana kita kalikan dulu ya. Kita kalikan dulu saja. Kita kalikan. Yang di depan ini bisa dikalikan dengan yang ini. Nah,
Akar A per B dikali akar A per B. Berarti tinggal A per B ya. Tinggal A per B. Ini tinggal A per B berarti. A per B. Nah, BA per B. BA per B. Ini ada B, ini B. Berarti ini bisa dibagi. B dibagi B 1. Berarti hasilnya adalah A. Selanjutnya tadi sekan bisa dirubah ya. Bisa dirubah. Sekan bisa dirubah. Sekan bisa dirubah menjadi tan kuadrat plus 1 plus 1 plus 1. Nah, masih belum sama, kita lihat tan kuadrat di atas, tan kuadrat itu kan sama dengan ini. Ini tan kan? Ini tan. Nah, kita coba Y sama dengan ini. Nah, awalnya, mula-mulanya kan Y sama dengan ini. Berarti tan kuadrat itu bisa dirubah, bisa disamakan dengan ini. Jika inputnya adalah ini, jika tadi mula-mulanya adalah ini, Y sama dengan ini yang diturunkan, berarti kan ini bisa dirubah tan sama dengan, maka tan sama dengan, berarti kan tan sama dengan Y per akar A per B. Nah, berarti tan sama dengan ini kan, berarti kalau tan kuadrat berarti sama dengan Y akar A per B dikuadratkan. Berarti ini bisa dirubah menjadi, yang atas itu bisa berubah menjadi, jika tadi dikatakan bahwa Y sama dengan ini, maka tan sama dengan ini, sehingga dihasilkan bahwa tan kuadrat adalah sama dengan ya, Y per akar A per B dikuadratkan. Tadi tan kuadrat. Nah, tadi kan tan kuadrat. Jadi ini bisa dikuadratkan karena tan sendiri sama dengan ini, sesuai dengan inputnya tadi. Awalnya tadi. Nah, kalau dikuadratkan berarti kan hasilnya menjadi seperti ini kan. Ini hasilnya adalah Y kuadrat. Ini menjadi Y kuadrat. Hapus saja dulu. Jadi kan Y kuadrat. Ini Y kuadrat dibagi dengan akar A per B kuadrat. Akar A per B kuadrat. Nah, ini dikuadratkan juga, dikuadratkan. Nah, berikutnya, ini kan masih bisa disederhanakan. Akar A per B dikuadratkan hasilnya adalah apa? Berarti A per B ya. A per B. Ini kan jadi A per B. Bukan kuadrat ya, A per B saja. A per B. Y per A per B. Ini bisa berubah menjadi seperti ini berarti kan. Bisa berubah. Y per A per B berarti bisa berubah B kali Y kuadrat per A. Per A. Nah, A-nya dikalikan. A-nya dikalikan berarti hasilnya adalah tinggal BY kuadrat
ditambah dengan A. Ini dibagi, ini kan bisa dicoret, yang A bawah, A dikali plus 1 berarti ini. Ini sama sudah dengan yang di atas. A plus B ini, A plus BY kuadrat, tadi BY plus A, tinggal kebalik. Nah, berarti bahwa jawaban kita ini sudah benar. Membuktikan bahwa hasil kita tadi, ini, hasil kita tadi, solusi tadi sudah benar. Ini tadi rangkaian yang di bawah ini hanya pembuktian. Maka solusinya adalah ini. Yang banyak salah adalah cara membuat ini. Cara membuat ini dan solusinya adalah ini. Bukan permisalan U lagi. Ini dimisalkan U lagi, bukan itu. Karena kalau permisalan U, ini harus setingkat di bawahnya ini. Kalau pangkatnya di sini Y pangkat 2, di sini harus Y pangkat 1. Atau kalau di sini Y pangkat 3, di atas sini harus ada Y pangkat 2. Harus ada setingkat di bawahnya yang di atas ini. Kalau bentuknya seperti ini sudah ada di tabel turunan, bentuknya adalah seperti ini, dan itu tadi hasilnya adalah ini. Y sama dengan akar A per B tan B akar A per B. Tinggal kalian masukkan NIM-nya ya. Oke. Selanjutnya adalah yang banyak salah adalah yang ini. Nomor 2A. Karena yang nomor 1B, 1C sudah banyak ya yang benar. Alhamdulillah dapat 2 nomor yang benar. Oke. Berikutnya yaitu Y aksen sama dengan A Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 2. Dibagi ya ini. Sorry, ini masih belum lengkap. Dibagi dengan X. Dibagi dengan semua ini dibagi dengan XY. Saya lupa ini. Dibagi dengan XY. Dibagi dengan XY. Oke. Nah, seperti ini. Semua ini dibagi dengan XY. Semuanya dikurung. Semuanya dibagi dengan XY. Nah. Oke. Nah, berarti ini karena penjumlahan berarti bisa dipisah. Ini bisa dipisah. Penjumlahan berarti bisa di masing-masing dibagi dengan XY. Bisa dibagi dengan XY. Jadi yang ini bisa dibagi dengan XY. Yang kanan juga dibagi dengan XY. Nah, sesuai dengan kemarin, apabila tidak bisa dipisahkan, di kanan masih ada XY, komponen X dan Y, maka disubstitusi dengan U. Misalkan, ini misal Y per X adalah U dan U aksen Y aksen disubstitusikan dengan U aksen X plus U. Oke. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Mungkin masih bisa disederhanakan. Y pangkat 3 dibagi Y, berarti ini Y-nya tinggal Y pangkat 2. Y pangkat 2. Dan ini Y pangkat 2, berarti ini tinggal Y per X. Y per X. Berikutnya, jadi disubstitusi. Jadi substitusi.
Y kuadrat per X. Berarti ini bisa disubstitusi dengan Y per X dengan U. Berarti ini A kali Y per X ya. Ini kita pisah, bisa berarti kan bisa dipisah Y per X dikali dengan ya, A dikali dengan Y per X dikali dengan Y kan. Nah, biar jadi kuadrat ini kan. Nah, Y per X bisa disubstitusi dengan U. Ini Y per X bisa disubstitusi dengan U. Maka ini bisa menjadi adalah A kali U kali Y ditambah dengan U. Nah, yang kiri juga disubstitusi, Y aksen ini disubstitusi dengan U aksen X plus U. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya adalah ini. Nah, U aksen X plus U dikali A kali U kali Y plus U. U-nya bisa pindah ruas, U-nya bisa pindah ruas ya. U yang sebelah kiri pindah ruas sebelah kanan atau berkebalikan ya sama saja, dikurangi dengan U. Nah, hasilnya adalah berarti tinggal U aksen X sama dengan A U kali Y. Nah, ini masih masih ada komponen X dan Y-nya ya. Berarti kalau kita pindah ruas di sini, ini kan masih per X. Nah, ada A, U, Y per X. Berarti ini masih bisa disubstitusikan. Y per X-nya adalah dengan U. Berarti menjadi A, U kuadrat. Nah, karena masih ada Y per X-nya, yang banyak salah adalah di sini. Karena Y per X-nya masih ada komponennya. Kalau di sini, kalau sudah disubstitusi ini, harusnya tidak ada komponen Y lagi. Harusnya hanya ada dengan U dan X saja. Nah, ini bisa kita substitusikan jadi AU kuadrat. Hasilnya adalah U aksen atau DU per DX. DU per DX sama dengan AU kuadrat ya. Nah, kemudian pindah ruas jadi DU per AU kuadrat atau U kuadrat boleh, DU per U kuadrat nah, sama dengan A kali DX. Nah, udah, berarti ini sudah bisa kita integralkan. Kalau kita integralkan, sisi kiri dan sisi kanan bisa diintegralkan. Integral sisi kiri, kemudian integral sisi kanan. Sisi kanan, A-nya karena konstanta bisa di luar, ini dx. Kemudian yang ini berarti du per U kuadrat. U kuadrat sendiri itu bisa dimisalkan dengan U pangkat min 2. Ya, berarti ini bisa dirubah lagi menjadi U pangkat min 2. U pangkat min 2 ya. U pangkat min 2. Nah, dikali dengan du. Bisa diintegralkan. Berarti ini integral sisi kiri adalah yang 1 per minus 2 ditambah 1 ya, sesuai rumus yang di sini.
Ingat, nah ini. Nah, x n plus 1 per n plus 1 plus c. Nah, ini berlaku kalau kecuali n pangkatnya adalah min 1. Kalau pangkatnya min 1 ini. Len hasilnya. Ingat ya. Kalau bukan pangkat min 1, pangkat yang lain, plus 2, plus 3, 0, terus pangkat min 2, itu bisa. Hanya kecuali pangkat min 1 saja. Nah, berarti ini plus 1. Oke, hasilnya adalah ini. Sisi kanan berarti integral dx adalah x. Nah, akhirnya hasilnya bukan hasil akhir ya. Hasilnya adalah 1 per ini min 1, berarti 1 per min 1 kan min 1 ya. Min 1 berarti yang di depan. Atau min. Nah, min 1. Min 2 plus 1 berarti ini adalah min 1. AX. Hasilnya berarti hasilnya, atau bisa dibuat menjadi minnya di sisi kanan biar lebih mudah minnya. Nah, minnya di sini U pangkat min 1 ada seper U. Di mana U tadi adalah Y per X. Nah, Y per X di sini berarti 1 per Y per X berarti bisa dirubah menjadi X per Y. X per Y sama dengan min AX plus C ya. Kita lupa tadi integralnya ini plus C. Sama-sama plus C. Plus C. Ini plus C. Di sini plus C juga. Pindah ruas plus C-nya bilangan tak tentu ditambah atau dikurang dengan bilangan tak tentu juga hasilnya sama-sama bilangan tak tentu. Hasilnya seperti ini. Maka ini hasil akhirnya adalah Y sama dengan X per ini plus C. Nah, hasilnya adalah ini. Hasil akhirnya adalah Y sama dengan X per min AX plus C. Nah, hasil akhirnya adalah ini. Berikutnya, yang terakhir adalah Y aksen sama dengan BX kuadrat plus Y kuadrat dibagi dengan XY sama itu tadi ya. Oh, sorry. Ini dikurung. Nah, seperti ini. BX kuadrat plus Y kuadrat per X plus Y. Kita coba cek. Kok belum yakin dengan soalnya ya. Oke, matematika teknik. Kita coba. Oh ya, dibagi XY ya, benar. Seperti tadi ya. Oke. Caranya sama seperti tadi, bisa kita bagi dengan masing-masing. Jadi dibagi dengan masing-masing dibagi dengan X, Y. Ini dibagi dengan XY. Yang kanan juga dibagi dengan XY. Nah, sudah. Ini sama-sama dibagi dengan X,
sisi kiri sama-sama dibagi dengan X. Yang ini berarti ini tinggal X per Y. X per Y. Terus ini tinggal Y per X. Y per X. Ya. Ya. Oke. Berarti kalau tadi misal kita bisa substitusi dengan kalau Y per X sama dengan U, maka X per Y itu berarti maka X per Y itu sama dengan seper U, dibalik seper U. Ya, seper U. Dan Y aksen tadi disubstitusi dengan U aksen X plus U. Ini bisa diganti dengan disubstitusi, maka sehingga Y aksennya adalah U aksen plus U sama dengan, ini berarti B dikali seper U, dikali dengan seper U. Nah, ditambah dengan U. Nah, hasilnya berarti adalah U aksen, U-nya pindah ruas, B kali seper U, ditambah U pindah ruas dikurangi U. Jadi 0, yang ini U kurangi U. Terus menyisakan tinggal U aksen sama dengan B seper U. Mana U aksen sendiri adalah DU per DX. Nah, pindah ruas. Pindah ruas berarti ini adalah hasilnya, ini berarti pindah ruas ke kiri UDU. Berarti ya, ini adalah UDU sama dengan BDX. BDX. Nah, tinggal kita integralkan. Integral sisi kiri dan integral sisi kanan. Integral sisi kiri dan integral sisi kanan. Integral sisi kiri yaitu UDU, integral sisi kanan adalah B-nya keluar, DX. Nah, UDU, integral U yaitu setengah U kuadrat ya. Setengah U kuadrat sama dengan B kali X. Kemudian berarti U tadi adalah Y per X. Kita ganti Y per X. Y per X. Nah, setengahnya pindah ke kanan. Ini setengahnya pindah ke kanan, berarti tinggal ini 2. Nah, berarti tinggal sisa Y kuadrat per X kuadrat. Oh, ini lupa, plus C. Plus C. C-nya C kecil ya. C. Kemudian Y per X-nya berarti Y kuadrat per X kuadrat
sama dengan 2bx plus c. Pindah ruas. X-nya pindah ruas berarti y kuadrat sama dengan 2bx plus c dikali dengan x kuadrat, x pangkat 3, x pangkat 2 ya, kali hasilnya adalah berarti 2bx pangkat 2 kali x kuadrat c. Ini adalah ini. X kuadrat bilangan, semua bilangan dikali dengan c. Bilangan tak tentu ya hasilnya c. Y kuadrat. Nanti hasil akhirnya adalah Y sama dengan akar semua ini. Akar ini. Nah, akhirnya adalah ini. Y sama dengan akar 2bx kuadrat plus c. Ini adalah hasil akhirnya. Semuanya. Berarti silahkan dievaluasi punya kalian. Kebanyakan hanya benar 2. Kalau benar 2 nilai masing-masing ini karena soalnya 5 ya masing-masing nilainya 20. Jadi kira-kira nilainya ya hanya 40, 50. Kira-kira itu. Silahkan belajar lagi. Buka kembali lagi buku-bukunya ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.